Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita bisa bertemu kembali walaupun dengan menyaksikan video ini. Dan pada hari ini kita akan memaparkan sedikit materi tentang keutamaan Al-Quran, yang beberapa diantaranya keutamaan itu merupakan mukjizat Al-Quran. Tak banyak keutamaan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, hanya pada beberapa hal saja yang sekiranya bisa kita lakukan dan kita kerjakan ketika berada di bulan Ramadan ini. Mari kita simak. Mari kita mulai. Beberapa hal yang akan kita uraikan dalam materi ini adalah, yang pertama adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran yang utama adalah Allah akan menjaga senantiasa keasliannya. Yang ketiga, Allah menjamin bahwa Al-Quran mudah dihafal. Yang keempat adalah keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah berfirman yang kurang lebih artinya, itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah ingin menyatakan bahwa kitab ini benar-benar milik Allah, yang di dalamnya dijamin keasliannya dan tidak ada celah sedikit pun untuk membantah apa yang ada dalam Al-Quran ini. Dan bagi siapapun yang meragukan keaslian bahwa ini diturunkan langsung oleh Allah kepada nabinya, Allah mempersilahkan siapapun untuk membuat hal yang semisal, yang seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 dan 24. Yang kurang lebih artinya adalah, dan jika kalian meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang mirip dan mintalah bantuan dari teman-teman kalian selain Allah jika kalian merasa itu adalah kebenaran. Dan pada ayat berikut ini Allah meyakinkan bahwa tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah, karena Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi dalam Al-Quran dijelaskan begitu jelas dan gamblangnya. Selain itu pula terdapat beberapa ilmu pengetahuan yang hanya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan pada saat ini dan tidak bisa dijelaskan pada waktu itu. Jadi siapakah yang masih meragukan keaslian dari Al-Quran ini? Bahkan dalam ayat ini Allah menjanjikan keaslian dari mulai diturunkan sampai nanti hari kiamat. Al-Quran tidak akan berubah dan Allah akan senantiasa menjaga keasliannya. Dan inilah jaminan yang tidak ada di dalam kitab-kitab lain selain dari Al-Quran. Oleh karena itu kita harus meyakinkan bahwa Al-Quran ini benar-benar Allah turunkan bagi kita sebagai petunjuk bagi kita, dan inilah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Al-Quran yang sebanyak 30 juz ini Allah janjikan untuk mudah dihafal, seperti firman Allah yang kurang lebih artinya, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dan apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran. Dan sebagai buktinya kita melihat banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran, bahkan anak kecil sekalipun. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca, bahkan menghafal Al-Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Hakim, Imam Bukhari dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud di atas, yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah
maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan terutama di bulan Ramadan ini setiap kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan pula. Maka alangkah baiknya apabila pada bulan Ramadan ini kita berbanyak dengan membaca Al-Quran, terutama dengan menghafalkannya. Karena dengan menghafalkannya kita akan terus mengulang-ulang ayat tersebut. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baiknya orang, yang sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, bahwa sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di bulan suci Ramadan ini dinamakan pula dengan bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, dan dimudahkan bagi setiap orang untuk membaca, menghafal, bahkan mempelajarinya. Oleh karena itu marilah kita perbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyaksikan sedikit paparan tentang keutamaan dan mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa lebih banyak mempelajari, bahkan menghafal Al-Quran, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini kita mempunyai banyak hikmah yang kita sudah pelajari dari bulan diturunkannya Al-Quran ini, yaitu bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.